Selain adanya artefaktual kuno, depannya ini merupakan makam Mbah Harjo. Mbah Harjo lahir pada tahun 1820, wafat itu umur 215 tahun. Pertama dimakamkan di kampung Desa Gadungan. Setelah itu Mbah Harjo merasui raga cucunya, minta dipindahkan ke Gunung Gedang. Saat kondisi dibongkar dan dipindah, bagaimana jasad beliau? Saya gali dibantu oleh aparat setempat, juga warga masyarakat. Lalu saya buka, kain kafannya bersih, jasadnya utuh kayak orang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kita kali ini akan menelusuri sebuah peninggalan bersejarah, adanya sebuah makam keramat ya, dan juga beberapa artefaktual kuno di masa kerajaan Majapahit. Nah, diduga makam keramat ini merupakan makam leluhur ya dari situs Gadungan ini sendiri, yaitu Mbah Harjo. Semasa dengan pejuang peta yaitu Bapak Supriyadi yang konon hilang di dalam hutan ini. Nah, seperti apa lokasinya, ikuti terus perjalanan kami. Jadi teman-teman, di depan kita itu merupakan makam beliau Mbah Harjo, yang memang mungkin satu perjuangan ya dengan Bapak Supriyadi, pejuang peta di masa Belanda yang saat itu dikuasai oleh Jepang ya. Coba kita langsung masuk ke lokasi ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di lokasi ini banyak sekali artefaktual kuno berupa yoni dan juga artefak-artefak lain yang mungkin saja ini bagian dari istana kerajaan ataupun percandian bangunan suci. Dimana kita lihat di sini banyak motif-motif balok batu andesit berbagai macam bentuk ya, ukuran dan juga variasi. Nah, seperti ini di depan kita ada beberapa batu. Terlihat kebesaran dan kemegahan dari lokasi ini sendiri ya teman-teman, luar biasa artefak-artefak yang masih tersisa di lokasi ini. Mungkin saja ini hanya berapa persen bagian dari situs ini. Seperti ini, yoninya masih utuh, bentuknya Padma ya, tidak begitu terlihat mewah, namun ini berbeda dari yoni-yoni yang kita jumpai ya bentuknya. Ini seperti dibentuk seperti Padma atau dudukan arca, dan motif ceratnya ini biasa saja, ukurannya juga kecil. Jadi kemungkinan dugaan saya banyak sekali arca yang ditemukan di lokasi ini, karena banyak tempat-tempat yang saya anggap itu memang dikeramatkan atau untuk pemujaannya di masa kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini masih terpendam teman-teman. Seperti ini bagian pojokan candi ya terlihat, dan ini mungkin atap dari sebuah bangunan ya. Ya mungkin saja begitu, karena luar biasa artefak yang ada di sini ya. Ada yang masih utuh, ada yang sudah patah ya. Sayang sekali. Dan seperti ini teman-teman, masih terpendam di dalam tanah. Ini kalau digali betul-betul sangat besar di semua penjuru hutan ini, mungkin ya bagian dari istana kerajaan. Nah teman-teman, selain adanya artefaktual kuno yang ada di depan ini, di samping atau di depannya ini merupakan makam Mbah Harjo, yang memang beliau itu merupakan leluhur dari situs Gadungan ini sendiri, yang menemukan pertama kali ya, yang menyinggahi lokasi ini di masa lalu. Berumur diduga itu 200 ya umurnya,
215 itu dugaan dari anaknya sendiri selaku juru kunci yang meneruskan Mbah. Betul sekali. Nah, mari kita lihat ke dalam. Ini agak serem sekali ya. Mungkin itu bagian dari apa, kesenian jaranan itu ya, cepaploan atau apa itu. Jadi menambah kesakralan lokasi ini. Karena di kesempatan yang lalu memang kita sudah pernah kesini untuk tumpengan ya. Namun waktu itu kondisinya malam hari teman-teman. Jadi kita tidak bisa mereview dengan lebih detail dan terlihat jelas ya. Karena apa, lokasinya juga di tengah hutan. Coba kita lihat di sini. Ada persajian-persajian yang masih ada ya. Ini masih baru sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di lokasi inilah Mbah Harjo itu dimakamkan ya. Konon itu sebetulnya makamnya di desa sebelum ke arah sini. Namun teman-teman, karena pesan beliau ya, ada salah satu anak yang memang dirasuki sosok Mbah Harjo suruh pindah ke sini. Jadi akhirnya tidak berselang lama keluarga memutuskan untuk memindah, dan sudah ada persiapan dari pemerintah Kabupaten Blitar sendiri untuk memindahkan makam beliau. Jadi disemayamkan di tengah hutan. Dan uniknya lagi, konon saat pemindahan itu masih utuh jasad beliau ya. Nanti lebih jelasnya kita akan tanya ke anak beliau, Mbah Suroso, Pak Suroso, selaku juru kunci, dan juga anaknya, yang artinya mungkin beliau masih mengetahui secara detail bagaimana proses sejarah yang ada di sini, dan juga saat dipindahkannya jasad Mbah Harjo ini. Jadi luar biasa. Yang menambah keseraman ini loh, saya tuh sampai merinding melihat ini. Apakah peninggalan beliau atau bagaimana juga ya. Nah, ini seperti oblik ini oblik lama ini ya, kuno sekali ini, masih fresh. Terlihat ada sesajian yang mungkin sampai saat ini masih diuri-uri oleh masyarakatnya. Dan masih banyak juga yang berziarah di makam ya, Mbah Harjo. Masih banyak. Jadi kayak gini teman. Nah, memang lokasinya benar-benar menyeramkan ya. Artinya di tengah hutan begitu teman-teman. Aura mistisnya terasa, karena juga ini merupakan peninggalan leluhur yang di masa lalu itu ada kebesaran yang ada di lokasi ini. Jadi hiruk pikuk manusia, meskipun ini jauh dari peradaban kampung, itu dulu mungkin ramai sekali ya untuk beribadah seperti itu. Mbah Harjo ini asli keturunan dari sisilah suku Kelang. Suku Kelang yang membuat kerajaan peradaban candi yang ada di Gunung Gedang ini. Mbah Harjo lahir pada tahun 1820, lahir di Mentaram. Kenapa Mbah Harjo lahir di Mentaram? Karena Mbah Harjo itu ikut berpindah-pindah pengabdian, mulai dari leluhurnya, mulai di kerajaan peradaban hingga pindah ke kerajaan Majapahit, lalu pindah ke kerajaan Jawa Tengah zaman Pangeran Diponegoro. Itu sudah bapaknya Mbah Harjo Gendelit itu adalah berpangkat Demang yang menjadi pasukannya Pangeran Diponegoro. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro perang kalah, ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro mempunyai permintaan pasukan yang tersisa termasuk orang tuanya Mbah Harjo dan kawan-kawannya itu dibebaskan kembali ke tempat asalnya leluhurnya di daerah Blitar sini. Mbah Harjo wafat itu umur
215 tahun, sudah 5 tahun yang lalu. Berarti tahun 5 tahun yang lalu, tahun 2019 kurang lebihnya. terus pemakamannya memang dari awal di situ Pak? Tidak. Jadi Mbah Harjo itu pertama dimakamkan di kampung Desa Gadungan, dari sini sekitar 6 kilo. Terus setelah itu Mbah Harjo merasui raga cucunya, waktu selamatan 3 harinya minta dipindahkan ke Gunung Gedang, karena permintaan Mbah Harjo semasa masih hidup memang minta dimakamkan di Gunung Gedang, seperti itu. Lalu waktu itu 15 harinya saya bongkar, lalu saya pindah ke hutan sini. Berarti itu 15 hari meninggal, 15 hari gali lagi. Iya. Pak Suroso ya? Iya, Pak Suroso. Berarti ini jenengan ini anak dari istri nomor 9. Saya anak pertama. Jadi di hari ketiga itu dipindah nggih, Pak? Hari ketiga Mbah Harjo merasuki cucunya. Jadi pindahnya ke hari 15. Hari 15. Nah, karena mencari hari naftunya. Nah, itu mohon maaf. Saat kondisi dibongkar dan dipindah, bagaimana Pak jasad beliau? Ya begini, awalnya kan begini, Mbah Harjo semasa masih hidup kan berpesan. Mbah Harjo itu selain berjuang, orangnya jiwanya penolong. Nah, anakku, contohlah seperti saya. Orang itu semasa hidupnya kita perbuatannya baik, suka menolong. Jasad itu loh nantinya tidak bau, bahkan tidak bisa busuk, kan seperti itu. Jadi saya waktu memindahkan makam bapak saya itu, saya teringat pesan-pesan beliau. Dan muridnya juga memberi support saya, cerita seperti itu pernah diceritain Mbah Harjo. Tapi saya terus berpikiran begini, walaupun bapak saya nanti wujudnya seperti apa, saya terlahirkan dari orang tua saya harus menjalankan amanah perintah dari bapak saya, kan seperti itu. Lalu di situ saya gali, dibantu oleh aparat setempat, juga warga masyarakat. Saya gali, saya buka, kain kafannya bersih, jasadnya utuh kayak orang hidup, tidak berbau. Terus akhirnya dipindah di sini, di hutan Gunung Gedang. Nah itu Pak, kan umurnya sudah hampir di angka 200 tahun lebih nggih. Lebih, nah, 215. Nate gerah mboten? Kalau Mbah Harjo itu yang saya tahu, Mbah Harjo tidak mempunyai penyakit. Cuma penyakitnya itu batuk, flu, kayak musim perubahan cuaca itu, flu, batuk, ringan-ringan. Kurang minum, kan tamunya kan banyak Mas. Jadi bertahun-tahun duduk, tamunya nggak pernah henti, berpuluh-puluh tahun. Jadi kurang minum, kadang-kadang kencingnya panas karena kurang air itu tadi, karena kan tempatnya lembab, dingin. Jadi mau minum kan malas, kan gitu, namanya orang tua. Nah, kalau zaman muda dia biasa, ndak makan, ndak minum, namanya tenaga sudah usianya segitu. Cuma itu aja, penyakitnya cuma batuk, pilek, itu jarang-jarang. Terus pas posisi sampun tilar niku nggih mboten sakit nopo-nopo ngoten mboten? Itu ndak, kurang 1 minggu malah saya itu dipanggil. Saya nggak ngerti kalau bapak saya itu mau nggak ada tuh, nggak ngerti. Bapak saya manggil saya, padahal saya di sini, Mbah di belakang saya, Mbah Harjo di belakang sana. So, anakku, kamu kesini? Iya Pak, saya belakang. Ada apa Pak? Ini saya mau pesan sama kamu. Saya sebentar lagi mau pulang. Saya kaget. Pulang kemana? Rumahnya sini kok mau pulang? Kalau saya meninggal, kamu kubur di sini, gitu kan? Saya bengong. Kamu jangan gitu. Saya itu yang nggak kuat raga saya saja. Kalau kamu tak kasih wasiat ya, yang penting kamu jalankan dengan baik. Nanti saya ada, saya mendukung kamu, gitu. Ya, itu ya suruh merawat peninggalan leluhur dan sejarahnya, sejarah
zaman kerajaan dan seni budaya, adat, sejarah perjuangan seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Seperti itu. Selain itu mungkin beliau memberikan apa namanya sebuah ilmu yang diwariskan ke jenengan, ilmu-ilmu Jawa itu memang masih diwariskan atau memang hanya untuk beliau? Ya, diwariskan, Mas. Jadi seperti ini, kalau ilmu itu mungkin yang bisa saya ceritakan, maaf sebelumnya, yang gimana ya, intinya yang sudah saya kupasi saja, karena kalau kita basahnya itu kan tidak boleh diwedar di tempat seperti ini. Betul. Jadi seperti ini, Mbah Harjo itu termasuk amanah itu tadi juga ilmu sebetulnya, karena sejarah peradaban ini bisa memupuk jati diri bangsa asal usul kita, leluhur kita. Loh, tempatnya ini bangsa yang besar, yang bangsa yang mau membangun sejarah dari leluhurnya. Seperti rumah ini kan kerajaan ini terbuat dari joglo-joglo, itu dibangun seperti itu. Terus ada peninggalan seperti batu ompa, itu ada terjemahannya bahwa ini loh leluhur kita, peninggalannya ompa ini asli dari leluhur kita, bukan dari Belanda, bukan dari mana-mana. Itu juga berkaitan dengan pemupuk jati diri kita seperti itu. Terus kalau nguri-nguri atau melestarikan sejarah perjuangan itu Mbah Harjo termasuk ini juga ilmu. Nah, kalau Mbah Harjo bilang itu namanya ini ngaji, itu ilmu. Ngaji itu ngajeni pejuang yang sudah mengusir penjajah sampai saat ini kita nikmati kemerdekaan seperti ini, kan seperti itu. Jadi lebih ke jiwa nasionalis itu tinggi sekali. Ya, ilmu-ilmu itu juga banyak yang bisa saya sampaikan di sini, juga banyak. Ada ilmu itu, nah, ada ilmu pengobatan seperti itu. Karena ilmu pengobatan boleh saya ceritakan, itu juga ada ramuannya. Misalnya sapi sakit, itu kayak PMK kemarin saya sembuhkan, bisa. Itu ada doanya, juga ada ramuannya seperti itu. Itu juga ilmu. Ilmu panjang umur boleh diceritakan, boleh. Nah, kalau terkait tentang adanya Mbah Supriyadi yang sudah muncul saat kondisi negara ini kurang baik-baik saja, nah itu pertanda apa, Pak? Begini, itu juga ilmu. Ini pakemnya itu dari ilmu Mbah Harjo itu tadi, ilmu. Karena ilmunya begini, ilmu dari perjuangan. Jadi Pak Supriyadi tokoh penting, tokoh yang mengusir penjajah hingga saat ini Indonesia merdeka. Jadi kalau dalam aturan tata cara orang yang beragama, orang hidup itu tidak boleh diuri-uri namanya saja, jadi harus sama orangnya. Nah, kita memang tidak tahu, tapi kan dia akan menderita kan, yang kuasa ini maha tahu. Akhirnya dampaknya seperti ini, negara kurang baik-baik saja, kan seperti itu. Karena banyak orang yang tidak terpupuk jati dirinya, semenang-menang, banyak oknum. Kalau Pak Supriyadi diuri-uri, akhirnya orang kan melihat, wah ini yang mengusir penjajah masih hidup sekian tahun, hidupnya telantar. Jadi orang kan sadar nantinya terpupuk jati dirinya, seperti itu. Jadi yang saya maksud mereka yang perlu dipupuk jati dirinya itu bukan pejabatnya saja, mulai dari rakyatnya, dari semua ya, pejabat bawah sampai ke atas harus terpupuk. Ya sama seperti tanaman. Kalau nggak dipupuk dengan baik, cuma ditancapkan saja kan tumbuhnya juga jelek. Manusia sama seperti itu juga, sama. Ngapunten nih, itu pas Pak Supriyadi soan ke sini itu tahun berapa kira-kira? Yang Menemui Mbah Harjo? Menemui Mbah Harjo sekitar 20 tahun yang lalu, 2004 kurang lebihnya, ya, seperti itu. Itu yang pertama kali. Jadi setelah itu ke sini, pernah ke sini. Nah, secara alamat lengkapnya yang di Jember itu nggak tahu? Tahu, ada alamat lengkap di Jember, ada di Tar sini juga ada, kadang di Mojokerto, berpindah-pindah.
seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja karena ini sudah sore juga. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.